kepada seorang anak. Sekali lagi terima kasih. Biarlah puisi ini berguna untuk kemudian kita ingat, jadikan satu cermin dalam menjalani kehidupan keluarga, terutama kita sebagai anak-anak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Shalom, Shalom Paskah. Saya juga agak terkesima ya, terpukau dengan puisi itu. Maaf. Saudara-saudara, sekali lagi keluarga itu begitu pentingnya ya dalam kedudukan kemasyarakatan dan terutama gereja. Dan saya akan mencoba mengupas sedikit soal kisah dalam hukum tadi mengenai Thomas. Dia tidak percaya ketika murid-murid mengatakan bahwa Yesus sudah menemui mereka. Dan oleh karena itu dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambung Yesus dan ke jari telapak tangannya, mencucukkan jari ke telapak tangannya, aku tidak percaya. Dan karena itu 8 hari kemudian murid-murid berkumpul lagi dan Yesus datang. Dalam kondisi pintu tertutup, jendela tertutup, mereka bersekutu di sana, di sebuah rumah. Lalu Yesus menembus segala hal yang merintangi itu. Jadi pintu, tembok, jendela yang tertutup tidak merintanginya. Lalu dia ada di tengah-tengah murid-muridnya. Mereka kaget dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Be peace unto you. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, Irene Humi. Irene itu adalah setara dengan Shalom. Shalom itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Irene itu dalam bahasa Yunani. Tetapi kata Shalom itu mempunyai makna yang spesifik, juga Irene mempunyai makna yang spesifik walaupun dia setara. Shalom itu adalah damai yang dari Allah. Dan itu tidak bisa kita ciptakan. Diberikan oleh Tuhan dalam segala keinginan Allah untuk memelihara dan membangun kita. Makanya kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, itu tidak bisa ada yang menghalangi. Kemarin saya main sama si Mas Pram, anaknya Indra dengan Indah. Jadi orang main voli, saya berusaha untuk melindungi dia di sebelah sana. Jadi kalau ada bola atau orang smash bola voli, yang kena pasti saya, ya kan, pasti. Saya jaga dia main di situ. Kena juga, ya kan? Rupanya bola tidak lewat dari belakang saya, dari atas ke bawah gitu ya. Lalu kemudian dia nangis ya. Mamanya bilang, oh itu bola berkat Om Pin ya, Oba Pin. Oh itu bola berkat ya. Saya setuju ya, itu bola berkat. Dalam arti begini, kalau Tuhan memberkati, mau ada yang menghalangi pakai apapun, itu tidak akan menghambat. Dia akan berikan dari segala segi. Dan saya percaya soal bergereja, soal maju, Tuhan akan berikan. Saya itu dulu dihambat dari awal untuk mau studi ya. Mau studi S1, dapat beasiswa, dihambat. Yang hambat itu seorang pendeta. Pendeta tua, wih saya dimarah dan dimaki-maki. Saya heran, kok dimarah, dimaki-maki? Nanti ada yang menjelaskan, bela pokok mesti udah bohong. Dia tidak rela kamu menjadi orang yang berubah. Tapi saya bisa berbiasa. Waktu saya datang studi S2, mohon maaf ya, itu saya tidak direkomendasi dengan beasiswa. Yang lain dengan beasiswa tapi pindah. Itu setelah 5 kali saya bermohon. Anda mendapatkan rekomendasi studi di bawahnya, di bawah garis bawah tanpa beasiswa. Oh itu. Yang lain dikasih, saya tidak. Tapi apakah kemudian berkat Tuhan berarti tidak? Saya datang, saya tes di STT Jakarta, sudah pernah saya cerita. Saya tidak punya uang. Karena mandoji pewali limo. Benar koko mapani di Jakarta City. Pulanglah, kamu tidak akan sanggup. Berat di Jakarta. Aduh, saya bilang ini orang yang saya kenal bicara begitu. Ya, akhirnya saya kemudian mencari jalan.
Lalu tinggal seminggu, deadline, kalau tidak dapat saya pulang. Puji Tuhan, tanpa saya duga, orang yang saya tidak kenal, tidak ada hubungan pemilik, dia membantu saya. Dia tangan kanan daripada Bapak Radis Prawiro yang Menteri Keuangan waktu itu. Dia bantu. Ya, makanya saya bisa beli laptop, saya pergi ke ITC Mangga 2. Toshiba dulu laptop tebal gitu ya. Kalau jatuh di kaki, patah kaki, terlambat mau saya. Karena saya pernah bawa keluar dari kereta api, dulu kami tinggal di Depok, keluar itu tas jatuh, sakit di kaki. Ya kan, ketiban itu laptop yang tebal itu. Tidak akan ada yang bisa menghambat Bapak Ibu. Itu yang harus diingat. Oleh karena itu, Shalom adalah sebuah space yang diberikan oleh Tuhan, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapa saja. Karenanya berserah terus kepada Tuhan. Irene juga begitu. Tetapi ada dimensi lain dari Irene, ada damai dari Allah, tetapi damai ini kita kelola. Makanya beberapa kali saya memberi contoh tentang Irene. Kita misalnya berperang. Bangsa A dengan bangsa B berperang. Lalu ketika hari peperangan yang disepakati akan dilakukan, maka majulah pemimpin yang dari A, kemudian majulah pemimpin yang dari B. Tahu-tahu pemimpin A ketika melintasi kawasan di mana mereka akan bertarung bersama-sama, melihat ada seorang bayi dengan ibunya yang sudah mati karena kena senjata. Dan anak itu lalu kemudian bola balik mengusap ibunya yang sudah mati. Dia tidak tahu kalau itu sudah mati. Maka panglima dari bangsa yang A tergerak hati, dan dia panggil juru bicara, pengawalnya, tolong sampaikan kepada bangsa B, kita damai. Maka dia mengutus putusannya, lalu di sana juga rupanya sepakat dan mereka berdamai. Itu Irene. Kalau ada perkara di antara kita, konflik di antara kita dari malam, saya sungguh sangat terima kasih budianya mengharapkan kita bisa berdamai. Makanya saya lihat tadi malam ada yang damai, ada yang mau bicara. Oh, luar biasa. Itu Irene. Tuhan mengirimkan damai sejahtera itu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, indah sekali damai dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambilnya kalau kita sungguh-sungguh hidup. Hal berikut saudara-saudara, dalam kaitan dengan keluarga, mari kita memperkuat kehidupan di dalam. Lagi-lagi tidak ada keluarga yang sempurna, sebagaimana tidak ada diri kita yang sempurna. Semua kita punya keterbatasan. Tapi manakala tercipta sebuah damai yang turun dari surga maupun damai yang kita perjuangkan. Karena Paulus mengatakan, selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Di pihak yang lain, jika damai itu bergantung kepadamu, lakukan, wujudkan, supaya kita bisa hidup dalam kekuatan Allah. Saya katakan ini atau saya uraikan ini untuk menjelaskan satu hal. Pasca itu adalah sebuah peristiwa untuk memberikan ruang maksimal kepada kita. Ya, untuk memberikan pengharapan kita yang maksimal, kemudian kehidupan dan kesempatan yang maksimal. Dan itu tidak bisa kita raih atau kita miliki dalam hal lain atau dengan cara lain. Hanya ketika kita ada di dalam dan bersama Yesus Kristus, maka pasca lalu terbuka bagi kita. Kita akan mengalami kebangkitan yang tinggi, di mana ruang hidup kita maksimal, ruang perjuangan kita maksimal, ruang pengharapan kita maksimal. Karena itu maju terus Bapak Ibu, semua kita maju terus. Ya, maju terus. Ada yang dengan segala pergumulannya, mungkin juga penyakitnya atau perjuangannya, maju terus. Ruang maksimal sudah dibuka. Satu hari ini harus kita ingat. Adakah kita berdamai dengan Allah atau berdamai dengan diri kita sendiri juga dengan sesama? Kalau itu tidak kita miliki, ruang maksimal itu tidak akan tercapai. Tidak akan kita alami. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hal lain lagi. Mari kita berbuat keluarga kita. Peace, be peace unto you. Damai itu sudah diturunkan. Tinggal kita kemudian menghidupinya. Yang lain,
Semua kita akan dibangkitkan dari kuburan kematian, kuburan egoisme, kuburan dengki, dendam, termasuk kuburan kegagalan, kuburan ketakutan karena penyakit dan kematian. Tuhan akan bangkitkan kita. Tuhan akan mengangkat kita tinggi sangat tinggi. Karena misalnya ya penyakit ya. Dulu saya sudah pernah cerita ada seorang teman kami dengan Ibu Arta. Dia itu kanker rahim kalau tidak salah. Dia takut sekali. Jadi karena dia takut lalu dia down.